Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan regular expression. Perkenalkan, anggota saya Gaida Sukmaranti dengan NIM 18057, Bella Oktasari dengan NIM 18080, dan saya sendiri Cantika Lilis dengan NIM 18088. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan regular expression dalam parsing JSON. Oke, yang pertama latar belakang. Dalam latar belakang tersebut, persoalan string matching merupakan persoalan yang sangat umum di informatika. Persoalan ini melibatkan string pola atau pattern yang akan dicari pada teks. Salah satu cara untuk melakukan string matching adalah menggunakan regular expression atau GEX. Berbeda dari algoritma string matching pada umumnya, pada pattern regex, simbol-simbol tertentu tidak mengandung arti sebenarnya. Simbol ini justru memberikan pengaturan pada pattern sehingga string matching menjadi lebih fleksibel. Fleksibilitas ini dapat dimanfaatkan untuk parsing JSON, suatu data interchange format standar untuk pengiriman data melalui internet. Slide berikutnya akan dibacakan teman saya. JavaScript Object Notation (JSON). JavaScript Object Notation atau JSON adalah salah satu data interchange format yang paling populer. JSON banyak digunakan untuk pengiriman data maupun penyimpanan data yang relatif sederhana. JSON memiliki sintak yang diturunkan dari JavaScript, sehingga membuat JSON fully completable dengan JavaScript. Seiring dengan berkembangnya teknologi seperti Dynamic Web Page, elemen HTML bersifat dinamis, AJAX untuk Asynchronous Data Exchange, jQuery, framework JavaScript, dan Node.js, server-side JavaScript, maka JavaScript sebagai silent-side language semakin populer. Hal ini mempengaruhi orang-orang untuk menggunakan JSON sebagai data interchange format. Lalu parsing. Parsing merupakan proses membagi data dengan sekumpulan aturan menjadi data yang lebih kecil agar lebih mudah untuk disimpan serta dimanipulasi. Parser adalah program yang melakukan parsing. Tujuan dari parsing adalah biasanya untuk melakukan validasi terhadap input, mengekstrak dari input, lalu menyimpannya dalam bentuk yang sesuai. Salah satu aplikasi parsing yang paling luas adalah pengecekan sintak oleh compiler. Contoh dari parsing adalah mengambil menit dan jam dari time dengan format HHH-MMM. Jika kita tidak melakukan parsing, akan sulit memanipulasi data tersebut karena berbentuk string. Maka, dilakukan parsing untuk mengambil nilai jam dari HHH dan menit dari MMM. Lalu keduanya disimpan sebagai integer. Untuk melakukan parsing terhadap JSON dengan menggunakan regex, kita perlu mendeskripsikan dengan rinci seluruh tipe data pada JSON dan menentukan regexnya masing-masing. Jika kita sudah mendapatkan regex dari masing-masing tipe data, kita hanya perlu menyusun sebuah kode program yang menggunakan pengulangan dan percabangan untuk mendapatkan semua data dari JSON. Mari kita teliti satu persatu tipe data pada JSON. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tipe data pada JSON. Tipe data pada JSON yang pertama yaitu string. String mempunyai arti secara literal atau harafiah. String diapit petik 2 pada awal dan akhirnya. Semua yang ada di dalam kurung akan di-capture, kemudian hasilnya dapat dikembalikan melalui back reference. Tipe data yang kedua adalah number. Number bisa berupa bilangan negatif maupun positif. Number tidak selalu berupa integer, bisa merupakan floating point. Tipe data yang ketiga merupakan value. Value dapat bernilai true, false, null, sebuah string, sebuah number, atau sebuah objek. Untuk itu, kita hanya perlu menguji apakah nilainya true, false, atau null.
Jika ya, nilainya bisa langsung dimasukkan. Jika tidak, maka string tersebut akan diuji terhadap regular expression lainnya untuk mengetahui tipe data sesungguhnya. Tipe data yang keempat yaitu array. Array pada JSON adalah kumpulan value. Masing-masing elemen array dipisahkan oleh tanda koma. Isi array tersebut terdiri dari n buah value dan n-1 buah tanda koma. Jika kita ingin mendapatkan nilai masing-masing value, maka kita dapat memisahkan elemen pertama terlebih dahulu, karena elemen pertama tidak diikuti tanda koma di depannya. Tipe data yang terakhir yaitu objek. Tipe data ini tidak jauh berbeda dari array, hanya value-nya diganti key value pair, dengan tipe data key adalah string, dan tipe data value adalah value. Perbedaannya untuk objek, setiap elemen dapat dicek valid atau tidaknya dengan cara mendapatkan terlebih dahulu key dan value-nya. Kesimpulannya adalah, regexec merupakan salah satu cara untuk melakukan string matching secara fleksibel. Oleh karena itu, regexec dapat dimanfaatkan untuk parsing input, tidak hanya sebatas input yang sederhana seperti nama, nomor telepon, atau email, tetapi juga format seperti JSON. Pada makalah ini, format JSON yang digunakan masih sederhana, sehingga mungkin banyak kasus yang tidak dihandle oleh regexec dengan baik. Untuk format JSON yang lebih kompleks, regexec dapat dikombinasikan dengan algoritma lainnya agar mencapai hasil yang lebih optimum. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.